yang terhormat Ibu Retno Listianti, yang tidak asing juga ya dengan Bapak Ibu, dan tentu yang paling tidak asing bagi saya sekali, itu memang PPKN ya, itu PPKN yang orbitnya sudah kemana-mana. Kemudian Bapak Ibu yang saya sayangi, pada siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu ya, upaya pencegahan perlindungan perundungan di sekolah dengan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Semoga apa yang akan diberikan oleh Bu Retno nanti serta sharing kita ya, pengalaman Bu Retno dan juga mungkin pengalaman kita juga bisa menyatu di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk itu kegiatan ini akan saya buka dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya langsung saja menyampaikan kepada Bu Retno presentasinya ya. Presentasi nanti Ibu kan kagum deh. Kagum ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Hera atas undangannya. Nah, terkait dengan itu mungkin saya akan mengaitkan dengan Permendikbudristek 46 tahun 2023 yang memang baru saja diluncurkan sebagai episode ke-26 Merdeka Belajar. Permendikbud ini adalah memperbaiki Permendikbud sebelumnya, yaitu Permendikbud 82 tahun 2015. Di tahun 2045 berarti katanya kita akan mendapatkan apa ya? Bonus demografi, terus itu generasi emas gitu ya. Itu adalah impian yang mau kita capai. Tapi apakah kemudian impian itu bisa kita capai ya untuk anak didik kita? Nah, berarti kan kalau patokan sekarang mungkin kita jadinya melakukan patokan pada Propela ya, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 karakter yang memang mau dibangun. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian kebinekaan global ya, kemudian juga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah yang mau dicapai kalau kita berbicara profil pelajar Pancasila. Tapi ya kita akan coba lihat apakah ini bisa kita capai. Ketika anaknya jadi kreatif, anaknya mandiri gitu ya, berwawasan global gitu, berpikir kritis, apakah ini akan kita dapatkan ketika Menteri bilang untuk pertama kalinya diakui ada 3 dosa besar di pendidikan. Nah, udah dosa besar lagi gitu ya. Ini betul efek kejut, bahkan ini Menteri sempat diserang di media sosial ya, bahwa itu dosa besar itu kalau dalam Islam adalah sesuatu yang menyekutukan Tuhan gitu. Sampai kemudian Kemendikbud itu meminta fatwa NU loh, dan ternyata mereka semua menyatakan iya itu sesuatu yang nggak boleh dilakukan, berbahaya. Oleh karena itu juga diakui, diperkenankan menggunakan istilah ini. Nah, itu apa saja Bapak Ibu? Ada bullying ya atau perundungan, lalu ada kekerasan seksual, dan juga ada toleransi. Apakah anak kita sebenarnya sudah aman nggak sih di sekolah? Mungkin di sekolah ini gitu misalnya, kita nggak pernah ada laporan-laporan gitu. Nah, tidak ada laporan itu apakah karena memang tidak ada kejadian? Atau apakah anak-anak merasa tidak cukup aman kalau melapor? Jadi bisa karena 2 hal itu. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Yang pertama, terdapat 806 kasus kekerasan berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 806. Dari 806 kasus di sekolah kekerasan itu, sebanyak 376 pelaku adalah pendidik. Namun, yang menjadi pelakunya adalah peserta didik mencapai 2.230. Kasusnya 806 kok pelakunya sampai 2.000 lebih. Karena anak-anak ini modelnya mengeroyok. Jadi satu korban dikeroyok misalnya oleh 9 pelaku. Sehingga ketika itu dijumlah gitu ya, maka menjadi sangat tinggi. Nah, temuan survei nasional sendiri mengatakan Bapak Ibu, 1 dari 11 anak perempuan ternyata ngalamin kekerasan seksual di sekolah. Berarti ini angka yang sebenarnya cukup tinggi. 1 dari 11, lalu 1 dari 17 untuk anak laki-laki. Jadi laki-laki maupun perempuan punya kerentanan yang sama. Salah satunya adalah tidak memperkenankan atau menganggap tabu anak laki-laki menangis. Padahal menangis itu adalah bagian sebuah ekspresi yang memang harus tuh rasa sakit dan sampah di hati itu harus dikeluarin. Nah, tapi karena dilarang menangis dan tidak ada tempat untuk menyampaikan lagi, maka anak laki-laki ini menjadi lebih rentan. Sama survei ini dilakukan pada usia 13-17, tapi kalau kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini anak perempuan 1 dari 5, anak laki-laki 1 dari 3.
Jadi setiap 3 anak laki-laki, ya kalau dia tidak jadi korban, dia adalah pelaku. Begitupun anak perempuan dengan angka yaitu 1 dari 5 anak. Lebih sedikit ya kalau anak perempuan mengalami kekerasan. Kita akan memulai dari kasus kata-kataan, bertengkar 1 lawan 1, tapi baru mulut. Nah, si anak pelaku ini ngajak 8 teman lainnya untuk mengeroyok korban. Jadi ada masjid di belakang sekolah yang kemudian azan. Nah, anak ini mau sholat nih, si anak korban. Dia wudhu, begitu dia masuk ke dalam masjid, dia tidak tahu kalau dia sudah ditunggu 9 orang. Di situ dia ditangkap, dibanting, lalu ditutup mukanya dengan sajadah. Setelah itu ditendangi perut maupun punggung. Pulangnya anak ini mengeluh sakit dan menceritakan ke ibunya karena ketika dia buang air ternyata keluar darah. Ibu dan ayahnya segera berpikir untuk mencari pertolongan secepatnya buat si anak setelah anaknya cerita. Ibunya akhirnya memutuskan ke kota Manado dan untuk membawa si anak menggunakan ambulan. Sampai di kota Manado dan masuk ke rumah sakit yang menurut orang tua ini adalah terlengkap alat kesehatannya. Ternyata dokter bilang ini terjadi pecah pada usus besar anak ini di beberapa bagian akibat tendangan tadi kan. Lalu kata dokter ini akan terus mengeluarkan darah. Kalau mau ya kita harus operasi hari ini juga. Operasi ternyata berlangsung sampai 8 jam karena ususnya yang pecah itu di beberapa bagian dan saat disambungkan nggak bisa sampai dubur lagi. Jadi harus dibikinkan lubang di sisi kanan perut. Anak ini kemudian selesai operasi masuk ruang ICU, kondisinya terus drop dan 24 jam kemudian dia meninggal. Nah, itu juga hal yang mungkin bisa terjadi. Pihak sekolah sama sekali tidak tahu sampai anak ini meninggal dan orang tuanya menceritakan apa yang terjadi. Barulah pihak sekolah tahu. Ya, nah ini kenapa masjid yang berada di belakang itu sampai kemudian tidak ada pengawasan dan lain-lain atau setidaknya CCTV itu juga kemudian dipertanyakan oleh kepolisian waktu itu. Sekarang kenapa anak-anak kita pada usia 12 sampai 19 tahun ini menjadi anak yang berbeda? Yang paling berat tuh sebenarnya SMP. Kalau SMP-nya ditata benar, SMA-nya tuh enak. Tapi kalau di usia yang kan pertama SD ya. SD kan manis banget kan anak kita ya. Begitu SMP dia lebih percaya teman dan mulai lebih dengerin teman daripada orang tua. Di situ titik berkelahi sama orang tuanya kan. Mulai terjadi perdebatan, pertengkaran, hubungan tak harmonis. Itu sebenarnya di SMP. Tapi kalau sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak itu lagi mengalami perubahan hormon, anak-anak itu lagi mencari identitas diri dan mereka sebenarnya kebingungan berperan. Kalau mereka salah memilih teman, hancur sudah. Tapi disposisi itulah makanya kehadiran pengasuhan positif orang tua maupun petunjuk-petunjuk atau hal-hal yang mengedukasi dari para guru menjadi penting. Di 12-19 tahun ini, anak-anak itu emang pada masa yang seperti itu. SMP nih Bapak Ibu. Coba ingat-ingat waktu Bapak Ibu punya anak SMP atau Bapak Ibu SMP. Kan hormon di tubuh kita berubah nih ya. Yang kita yang perempuan mens, yang laki-laki mimpi basah, tapi juga kenapa ketiaknya bau semua anak-anak SMP itu. Itu sebenarnya sebuah proses. Dan itu pun tanda dari Tuhan bahwa kita itu disuruh jaga jarak sama anak kita. Biarlah dia mengenal teman-temannya. Kamu ngeliatin aja dulu. Jadi kalau dia salah, baru kita ingatkan. Nah, ini jangan kemudian bilang, sana jangan deket mama, bau banget kamu, gitu kan. Padahal itu proses. Nah, kalau anak-anak dengan teman-temannya, kenapa dia nyaman? Walaupun, ya karena sama-sama bau juga kan. Kan kalau sama-sama bau udah gak terasa bau ya. Kan dia bau, gue bau, biasa aja kan. Nah, coba dengan kita yang sudah lewat masa bau itu kan. Nah, akan terasa itu. Nah, jadi memang ada masa. Nah, di sini perlu nih kita semua. Nah, tapi nih ya, sebenarnya yang belum tepat sih dari pengasuhan kita atau edukasi kita pada anak-anak sehingga anak kita tuh bisa berpulang jadi korban atau jadi pelaku, ya. Jadi tentu pada kondisi ini bagaimana kita mengubah hal begini ya. Bapak Ibu, coba ingat-ingat di peraturan sekolah. Apakah peraturan sekolah kita tuh perlu penuh dengan hukuman? Nggak boleh ini, sanksinya ini. Nggak boleh ini, sanksinya ini. Apakah dipenuhi kayak gitu?
Kalau dipenuhi kayak gitu, berarti pendekatan yang dilakukan sekolah adalah hukuman. Hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan orang dewasa, baik itu guru, orang tua, agar anak-anak itu berperilaku seperti kita mau. Nah, ini biasanya akan menyebabkan rasa sakit, baik secara fisik, ya kalau hukumannya fisik, tapi bisa juga emosional, atau malah kedua-duanya. Itu namanya hukuman. Tapi kalau kita berbicara dampak hukumannya apa, itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek, pasti anaknya sedih, malu, tidak percaya diri, itu jangka panjang itu nanti ya, rendah diri, marah, perilaku positif anak nggak berkembang. Jadi kayak anak-anak SMK yang selalu dihukum kekerasan karena dianggap semi militer, itu mematikan kreativitas anak, hal positif nggak berkembang. Saya bilang sama guru-guru kan gini, Bu, itu semi militer tujuannya adalah agar anak menjadi kuat. Kuat buat apa, Pak? Agar bersaing di dunia industri. Apakah bersaing di dunia industri itu kuat-kuatan? Ya enggak sih. Apa yang utama, Pak? Keterampilan katanya. Nah kalau begitu kenapa nggak dibangun keterampilannya, skillnya? Kalau dengan kekerasan nggak berkembang keterampilannya, kreativitasnya, kemampuannya, Anda mematikan semua itu. Jadi untuk apa semua hukuman kekerasan itu buat apa? Nah jangka panjang anak tuh bisa tidak percaya diri, kemampuan mengontrol dirinya rendah, anak sulit bertanggung jawab, itu nanti akan ada permusuhan, dendam, antisosial, bahkan pelarian, menggunakan narkoba, mungkin juga gadget, kecanduan, ya. Tapi juga bisa dia itu selalu melakukan kekerasan kalau hadapi masalah. Karena memang biasa dilakukan kekerasan juga. Jadi anak-anak itu melakukan apa yang kita lakukan sebenarnya. Jadi kita bukan mewariskan sebenarnya, anak meniru apa yang kita lakukan, karena kita kan role model ya. Bapak Ibu mungkin waktu sekolah juga mengalami kekerasan dari guru-guru, kan bisa jadi waktu saya ya. Nah sehingga ketika kita jadi guru, bisa jadi kita menerapkan apa yang kita alami gitu. Jadi orang dewasa tuh merespon sesuatu berdasarkan pengalaman. Tapi kita harus juga mikirkan anak-anak tuh belum pernah jadi kita, belum pernah jadi orang tua, belum pernah jadi orang dewasa, belum pernah jadi guru dan orang tua. Tapi kita nggak pernah jadi anak. Waktu kita mengalami berbagai kekerasan, apa yang kita rasakan? Apakah kita bahagia? Ada orang tua bilang, Bu, saya melakukan itu adalah karena saya sayang. Mari tanya sama anaknya, Pak. Yang diingat pukulannya apa sayangnya? Yang diingat sakitnya atau sayangnya? Sakitnya pasti. Itu akan lebih kuat dibanding sayangnya malah nggak kerasa. Lalu di situ harus kita bangun empati dan simpati. Kenapa kamu ngelakuin? Pernah nggak kamu pikirkan betapa sakitnya korban itu secara perasaan ketika kamu verbal seperti itu? Itu hal-hal yang mesti dibangun. Tapi pakai pertanyaan. Nah itu ya. Nah ini sebenarnya kalau dari 82 pencegahan dan penanganan kekerasan itu hanya untuk peserta didik. Di sini enggak, udah untuk semua. Tapi tim PPK nggak bisa meriksa kepala sekolah kalau kepala sekolah pelaku. Yang harus meriksa tim Satgas, yang pemerintah daerah. Karena nggak mungkin guru memeriksa. Nah, karena Pak di sini kan anggotanya guru dan orang tua, ya Bapak Ibu. Bentuk kekerasan di sini juga begitu banyak sampai di sini itu kekerasan psikis masuk. Tidak cuma fisik, tidak cuma seksual. Intoleransi masuk, diskriminasi masuk, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Tadi anak ketangkap ngerokok ditampar, itu kebijakan mengandung kekerasan. Atau kebijakan lain yang memang mengandung kekerasan. Misalnya tadi tata tertib sekolah menghukum anak dengan cara fisik ketika terlambat ke sekolah, datang ke sekolah. Misalnya begitu itu bisa disebut sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan. Terus tugas ini tugas dan fungsinya tuh tadinya nggak jelas tuh di 82. Di sini lebih jelas. Mekanisme bekerja tadi tidak terstruktur, sekarang terstruktur, bahkan melibatkan pemerintah daerah. Dan tadi mekanisme penanganan itu benar-benar melibatkan pemerintah daerah. Pencegahan Bapak Ibu misalnya pas MPLS mau ngundang psikolog, bisa aja yang dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak. Terlibat Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Dinas Sosial itu terlibat di sini karena akan membantu sekolah, tim PPK sekolah melakukan penanganan jika ada kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Oke, saya pikir itu demikian. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada waktu 5 menit ya untuk Bapak Ibu mungkin tanya jawab seputar apa yang
ada pada anak didik, dan ini nggak di itu kok nggak diekspos ya, sebagai contoh-contohnya aja ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin selaku BK, wali kelas ya, atau bidang studi ya, silakan. Kok melakukan hal yaitu membawa alat pancing. Kebetulan kan sekolah kami ini kan ada beberapa tempat yang memang untuk memelihara ikan, Bu. Jadi mereka itu sengaja bawa alat pancing kemudian mancing. Kemudian setelah dipancing dimasukkan kembali. Akhirnya ikan itu pada mati, Bu. Jadi ini saya bingung, anak ini kategori usia berapa gitu, Bu. Tapi kayaknya anak-anak gitu loh, Bu. Jadi ini saya kan belum melakukan pemanggilan kepada anak-anak tersebut karena dari informasi yang saya dapatkan anak-anak ini dari anak kelas 11, Bu. Ya, dan usia mereka ini sudah bukan yang 15, ada yang sudah 16, 17, bahkan ada yang 18, Bu. Seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang berikutnya ini terkait dengan kebiasaan mereka yang mencoret-coret dinding, Bu. Oke. Jadi kami dari tim kesiswaan mengambil satu keputusan. Mereka itu membuat setiap angkatan itu punya istilah fun free di sekolah kami, Bu. Dan ini kan memang sudah dibubarkan secara resmi. Tapi anak-anak ini kan mencoba untuk mencoret dinding, tapi kami mengambil satu kesepakatan bersama bahwa kami tidak menghukum mereka, tetapi kami minta mereka untuk membersihkan bagian yang mereka coret dengan kita siapkan alatnya, yaitu berupa thinner dan berupa cat yang sesuai dengan warna dinding. Seperti itu. Itu dua dari kegiatan yang memang sepertinya kok anak ini mau mencoba-coba atau mau apa gitu loh, Bu. Jadi mohon arahannya untuk terkait yang tadi melakukan tindakan memancing ikan di sekolah seperti itu. Bahkan itu dikumpulkan juga, ditaruh di ember, dan itu ternyata disimpan di dalam salah satu toilet sampai ikannya pada mati dan ditemukan oleh salah satu caraka seperti itu, Bu. Itu yang istilahnya tindakan-tindakan yang bisa kita katakan ini satu istilahnya Ibu sampaikan, mencari eksistensi diri atau jati diri. Dan satu hal, kami juga punya anak yang umurnya sudah 12 tahun. Nah, pada 12 tahun anak saya memang, mungkin saya termasuk yang terlambat ya, mohon maaf ini urusan pribadi. Nah, ini kan secara kebetulan memang anak saya ini kan diasuh oleh adik saya di Batam, disekolahkan di sana. Nah, pada belum lama dia menelpon saya, adik saya, Mbak, saya tampar anak Mbak karena saya lihat kok dia buka video porno gitu kan. Nah, saya kaget, jangan ditampar, saya spontanitas, dia bilang seperti itu. Coba didekati secara pelan-pelan. Cuman akhirnya kami jatuhnya berantem seperti itu. Jadi terkait dengan memang usia udah 12 tahun, kemudian dia mencoba untuk membuka-buka situs-situs yang memang tidak pantas, karena memang di sekolah tidak boleh menggunakan HP karena kembali ke paper test seperti itu. Jadi terkait dengan 3 permasalahan yang memang kami hadapi, termasuk juga yang satu lagi, kami memiliki siswa yang masih terlambat. Jadi datang sekolah terlambat, dan kami juga memberikan satu sanksi kesepakatan bahwa kami tidak memberikan hukuman, tetapi hanya mengambil handphone mereka, Bu. Tetapi dengan cara diambil handphone mereka pun ternyata juga belum istilahnya berkurang banyak mengenai keterlambatan peserta didik. Mohon arahnya terkait dengan keterlambatan siswa, bagaimana strategi atau teknik yang terbaik untuk menjadikan siswa-siswi kami ini disiplin dan tidak terlambat lagi, Bu. Karena kami juga sudah melakukan kerjasama dengan BK, wali kelas,
selalu koordinasi bagaimana mengatasi anak-anak yang masih datang terlambat ke sekolah. Pemanggilan orang tua pun sudah kami lakukan, bahkan bukan hanya sekali dua kali, kami lakukan pembinaan berkali-kali seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap di dunia pendidikan itu kan disiplin ya, menegakkan kedisiplinan. Seperti pendidikan ABRI itu kan sangat disiplin gitu ya. Apakah mungkin kita bisa mengadopsi bagaimana pendidikan di ABRI itu juga boleh kita berikan kepada peserta didik kita ya, sehingga kalau kita terlalu membiarkan gitu ya, lembek, akhirnya kadang-kadang anak itu menyepelekan itu. Jadi bagaimana menegakkan kedisiplinan itu untuk bisa dilakukan dan dilaksanakan. Karena kita lihat anak-anak sekarang dengan media sosial yang begitu luar biasa, memberikan pengetahuan atau masukan kepada anak-anak kita itu kan sangat banyak banget. Tantangan anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu mungkin pornografi itu atau media porno itu hanya orang dewasa, tapi sekarang itu media sosial buka aja ada di situ semuanya, gitu. Sementara kalau kita lihat anak-anak sekarang ini kan anak-anak yang sudah menuju dewasa, secara biologis mereka itu juga mengalami perkembangan, ya. Nah itu membuat mereka suatu tantangan yang berat, ya. Nah, ketika mereka menjadi melaksanakan seperti itu atau melihat seperti yang tadi kita lihat kasus itu, gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah kita gitu loh? Dimana sangat berat gitu ya. Mana boleh, mana nggak boleh, mana ketegasan, mana pembiaran. Nah ini sangat dilema sekali. Sementara kalau misalnya orang murid ditegur sama guru, seperti di Lampung ya, ditegur anaknya karena merokok, itu orang tuanya ketapel mata gurunya gitu ya, sampai hampir buta gitu ya. Nah jadi kasus-kasus yang seperti ini nih, apa langkah-langkah terbaik gitu ya. Jadi kita berharap juga ada ketegasan, tapi membawa anak itu ke arah yang lebih disiplin gitu ya. Jadi terlalu kendor-kendor juga, akhirnya anak-anak nyepelein gitu ya. Bahkan mulai dari wali kelas, misalnya nih masalah anak malas ke sekolah, sudah pergi ke rumahnya. Wali kelas udah pergi juga, BK juga udah pergi juga. Terakhir wakil kepala sekolah pergi juga, wakil kepala sekolahnya pergi juga, gitu ya. Sampai untuk mau masuk sekolah. Nah, kira-kira langkah-langkah untuk seperti itu, apakah kita perlu tegas untuk anak itu bisa, apakah kita keluarkan? Sebenarnya kita nggak boleh mengeluarkan anak, gitu ya. Nah, itu menjadi sangat dilema sekali menurut saya di bidang pendidikan, gitu. Karena semua urusan diurusin oleh pendidikan, mulai departemen sosialnya, mulai departemen kesehatannya, mulai keamanannya, kepolisian dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lihat ya sekarang ya. Kalau zaman dulu kita guru itu kadang-kadang jewet kuping juga nggak apa-apa, nggak bakalan dilaporin ke polisi, gitu ya. Nggak ada gitu ya Bu ya, gitu. Jadi arahnya ini bagaimana yang terbaik gitu ya, karena ya informasi dari teknologi cukup tinggi, anak-anak belum dewasa, ya, Bu. serba Bilang aja udah ditangkap gitu Bu pertanyaan. sangat complicated menurut saya, gitu. Ya, itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terbaik buat kita bagaimana biar anak-anak lebih disiplin. Terima kasih. Yang jadi bingung dan seringkali terbingung-bingung di ruangan BK adalah terbenturnya antara kekerasan dengan ramah sekolah sama anak. Itu saya sering kali banyak. Jadi ketika kita mau berbuat tegas, sebenarnya maunya tegas, tapi jadinya nggak kekerasan. Itu. Jadi kalau saya bahwa sekolah ramah anak itu tidak hanya dimulai dari sekolah, tapi
kemudian adalah harus dimulai juga dari rumah. Jadi ketika kita menerapkan tegas, menerapkan disiplin kepada anak-anak, kalau misalnya ada salah satu stakeholder yang tidak mendukung, maka anak itu akan berlindung pada stakeholder tersebut. Nah, permasalahan ketika tadi Ibu, karena batasnya sangat tipis antara kekerasan dengan disiplin, dengan kalau menurut saya, karena jadi kadang-kadang anak-anak gini, dia di rumahnya tegas, di rumahnya keras. Ketika kita menerapkan sekolah ramah anak yang kita lebih mengutamakan kesadaran, anak itu tidak bisa sadar. Itu permasalahannya. Saya sempat gimana caranya supaya anak itu sadar, karena ketika kita berbuat bukan sadar ya, maksudnya kamu kenapa, kamu ada apa, kita ajak ngobrol, anak itu tidak bisa ngobrol akhirnya Bu, karena memang sudah mental block. Dia udah mental block juga karena tidak percaya sama siapapun gitu, anak itu kadang-kadang. Nah, yang sangat sulitnya itu, nah yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Berarti apakah kita harus, kan nggak mungkin Bu ngebongkar semuanya, nggak mungkin juga ngebongkar pendidikan rumah, nggak mungkin juga kan? Karena memang itu udah turun-menurun. Artinya apakah ini kan pasti jangka panjang dan ada step-step yang lebih sistematis. Saya cuma minta itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hera. Yang pertama ya, soal tadi mancing sama mencoret dinding. Kalau saya sih sebenarnya gini ya, anak-anak ini mancing, bawa pancing, kemudian melakukan tindakan itu, mungkin yang pertama kalau kita menggunakan tadi ya Bu, prinsip disiplin positif gitu. Anak-anak yang memang ketahuan siapa yang kemudian menjadi pelaku, bagaimanapun kan mereka harus diberi kesadaran ya. Pertama, satu, dialognya dibangun nggak? Dibangun. Jadi kenapa ngelakuin, alasannya ngelakuin itu apa, itu dilakuin. Mungkin yang pertama nih, ini kan sebenarnya kenakalan anak, bukan perbuatan pidana, termasuk mencoret-coret dinding. Mungkin ini penting adalah yang pertama, kalau itu bagian yang sekolah ingin itu tidak dilakukan atau pengen nangkep siapa yang melakukan, ya bikin CCTV diarahin ke sana untuk tahu, kita jangan sampai menghukum orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Jadi penting buat CCTV. Nah, kalau udah ada CCTV baru kita tahu. Yang kedua adalah menanyakan, dialogin. Jadi kalau emang pelakunya banyak, sebaiknya jangan seluruhnya, tapi hadapi saja satu-satu. Jadi kalau memang itu bagian dari pelanggaran dan tim PPK mau menanganin, maka pertama adalah begitu kita tahu, panggil satu persatu untuk dialog. Ya tadi bertanya Bu, kenapa dilakukan, ada apa. Terus juga kalau itu adalah rasa itu ikan-ikan ini ya, kalau emang kamu menginginkan ya ikan-ikan ini ya mendingan kan dimasak gitu. Nah, tidak kemudian dia disiksa dengan cara-cara seperti ini gitu. Itu kan nanti nasihat tuh. Tapi sebelumnya dialogin, kan kita nggak tahu alasan anak-anak ini. Jadi penting tahu dulu alasan mereka. Kalau memang memerlukan dipanggil pihak orang tua, yang apa? Tapi kalau nggak perlu, ya nggak usah. Kita bisa tanganin. Tapi efek jerahnya gimana? Misalnya, kamu menggantikan ikan-ikan yang tadi mati karena tingkahmu, itu sanksi. Suruh bawa ikan, jumlahnya berapa? Ikan-ikan yang mati, dia harus bawa ikan hidup ke situ untuk mengisi dengan ukuran dan jenis ikan yang sama. Itu hukuman Bu. Jadi anak tetap harus diberi sanksi nanti. Jadi orang tua dipanggil juga untuk orang tua sama-sama bantuin anaknya cari ikan itu. Lalu ikan yang mati kemarin wajib dia bawa pulang. Terserah mau digoreng atau mau dikubur. Kamu harus bertanggung jawab. Karena kamu sudah mengganti ikan ini, maka ikan-ikan yang mati ini menjadi tanggung jawab kamu. Ikan yang hidup kembalikan ke dalam kolam. Gitu Bu. Itu adalah bentuk disiplin positif. Ya, jadi harus melibatkan anak-anak ini nantinya. Kalau emang ternyata dia suka mancing dan suka ikan, oke kita bikin gitu ya. Tapi tadi
Ikan yang dia ambil dan kemudian mati menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, sambil ditanya apa pendapat kamu, misalnya gini. Nah, karena kamu hobi mancing, apa kamu mau melihat apa yang bisa dilakukan di lingkungan sini yang bisa menyalurkan hobimu tapi tanpa menyakiti. Jadi kalau ikan udah dipancing jangan balikin, goreng, ganti nanti kalau kamu memang gak hanya hobi. Gitu. Itu bisa sih. Jadi artinya anak, karena ini bukan tindak pidana, ini kan sebenarnya satu perbuatan kenakalan remaja. Nakal biasa ini sebenarnya. Tapi kan nggak boleh lah, nanti ikan sekolah mati semua, tetap nggak boleh gitu. Makanya hukum Bu, ikannya harus dia ganti yang hidup dan segar dengan jenis dan ukuran yang sama. Berikutnya soal tembok dicoret-coret. Sama Bu, kalau dinding kita dicoret-coret, maka ini anak nyoretnya gimana? Indah nggak tuh nyoretnya? Kalau nggak kita berikan ruang, misalnya dinding bisa dibikin mural sama anak-anak. Tapi sebelumnya ditanya dulu, kenapa kamu nyoret? Dialognya bangun dulu. Kan kita belum tahu keinginan anak ini apa sebenarnya, tujuannya dia apa. Begitu kita udah dapat, oke, kamu satu harus membersihkan. Jangan kita yang beliin, kan dia yang nyoret-nyoret. Dia yang harus ngapus, wajib bawa beli. Nah, sebagai ganti, misalnya dalam satu dialog itu muncul, ya karena sebenarnya kami pingin banget nulis-nulis tapi nggak ada tempat, bikin mural aja. Nah gitu Bu. Jadi tadi sanksi tetap harus diberikan ketika anak itu memancing, kemudian mengembalikan ikannya mati, apalagi taruh di ember toilet. Kalau itu ketahuan lagi, maka tadi ya dari CCTV itu tegakkan aja, langsung wajib mengganti menjadi ikan-ikan hidup dengan ukuran yang sama. Bapak Ibu, anak yang terlambat tiba di sekolah itu pasti anak yang punya masalah. Jadi pendekatannya adalah bukan menghukum dia secara fisik atau dengan cara-cara lain, tapi bertanyalah kenapa dia terlambat. Jadi yang harus kita lakukan dalam disiplin positif untuk pertama adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu, 1, tidak membentak, 2, tidak menyalahkan, 3, memberi empati. Kamu pasti punya masalah, tapi saya nggak tahu masalah kamu. Saya senang betul kalau kamu mau cerita. Saya akan rahasiakan kalau itu ada sesuatu yang memang harus dirahasiakan dan kamu minta untuk tidak diceritakan pada siapapun, saya siap. Yang kedua, saya siap mendengarkan. Kemudian jika memang kamu punya masalah dan percaya saya bisa membantu, katakanlah. Jadi yang dikatakan adalah tidak berfokus pada kesalahan yang sedang dia lakukan. Kalau anak kamu salah, nggak mau bicara dulu. Yang paling sering itu korban yang nggak mau ngomong. Nah, jadi yang pertama adalah membangun empati, simpati dan kepercayaan dulu. Berikutnya adalah disiplin militer itu pun militer. Kebetulan sih keluarga saya tentara semua gitu ya. Ayah saya, kakek saya, mertua saya. Jadi saya tahu banget. Di militer itu sebenarnya kalaupun ada kekerasan antar senior kepada junior itu, tapi dalam proses sebenarnya tentara tuh mukul itu ada ketentuan kalau dihukum gitu, tapi model hukuman tentara tuh nggak mukul loh. Terus yang kedua tadi kekerasan dalam prinsip-prinsip militer itu sebenarnya misalnya susur sungai itu pakai hitungan mitigasinya jelas. Malah anak-anak kita yang jadi korban susur sungai itu ketika mitigasi tidak dilakukan, kemudian ketika menghukum bentuk-bentuk seperti push up dan sit up itu tidak dengan pelatihan. Tentara tuh dilatih dulu. Kalau memang anak-anak kita mau jadi militer, ya nggak apa-apa, silahkan setelah lulus SMA. Tapi bukan kita yang ngedidik militer. Kedisiplinan itu dibangunnya lewat disiplin positif tadi. Anak menyadari kesadarannya itu lewat sebuah proses yang karena tadi kitanya harus berubah juga. Jadi kita harus percaya bahwa mendisiplinkan anak tanpa kekerasan bisa. Itu kita harus tekankan itu. Kita harus yakini itu. Nah, jadi banyak sekali yang tidak percaya bahwa nggak mungkin ya tadi istilah lembek, istilah cengeng gitu. Itu karena tadi tidak dimiliterkan, apa iya itu? Karena tidak dilakukan kekerasan, apa iya itu? Tidak ada riset di dunia, satupun nggak ada yang mengatakan kekerasan bagus, baik bagi tumbuh kembang anak, nggak ada. Semua menyatakan buruk dampaknya. Masa kita mau melanjutkan yang buruk-buruk?
Bagaimana kita mencapai generasi emas kalau anaknya mengalami kekerasan? Karena hal-hal positif pada anak tuh nggak berkembang, kreativitasnya mati. Lalu dia akan punya rasa dendam tadi, sehingga dia akan melampiaskan ketika dia kelak jadi guru, dia melakukan hal yang sama. Ketika kelak dia jadi orang tua, dia melakukan hal yang sama. Karena dia dibesarkan dengan cara, dididik dengan cara itu. Jadi yang dia tahu, itulah cara mendisiplinkan. Menurut saya Bapak Ibu, mari buka hati pikirannya. Jangan lagi melakukan kekerasan dengan alasan apapun, terutama untuk mendidik anak-anak kita atau mendisiplinkan. Yang kedua, mari ubah pola pendekatan kita. Saya pikir itu. Terima kasih karena sudah sore. Terima kasih sudah 30 menit lebih loh ini. Terlambat pulang. Terima kasih. Selanjutnya kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA 53 Jaya, jaya, jaya. Demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak ya. Sampai ketemu lagi di sekolah yang lain. Ini tadi di SMA Negeri 53 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum.